Oke, kita mulai ya. Coba bayangin deh, ada satu model atom yang kayaknya hampir semua dari kita pelajari di sekolah. Gambar yang ikonik banget dalam sejarah sains. Tapi, gimana kalau ternyata semua yang kita ingat soal model ini sebenarnya keliru? Nah, ini dia nih gambarnya. Model puding plum atau roti kismis. Katanya sih ini bola materi positif, terus elektron-elektron negatifnya nyebar di dalamnya persis kayak kismis di dalam roti. Familiar banget kan gambar ini? Inilah model atom Thomson yang ya kita semua kenal. Tapi, coba deh kita pikirin lagi. Masa sih seorang jenius peraih Nobel setelah penemuannya yang super revolusioner soal elektron cuma ngasih ide yang sesederhana ini? Ternyata, cerita di baliknya jauh lebih cerdas dan ya, jauh lebih keren dari yang kita bayangin. Nah, buat ngerti model Thomson yang asli, kita perlu mundur dikit nih kembali ke laboratoriumnya. Kita harus lihat eksperimen apa yang bikin dia nemuin elektron. Semuanya itu berawal dari satu misteri besar, sinar katode. Ini dia alatnya, tabung sinar katode atau CRT. Coba bayangin, ini tabung vakum, hampa udara, pas dialiri listrik tegangan super tinggi, tiba-tiba muncul seberkas cahaya kehijauan aneh dari ujung negatifnya, yang disebut katode. Puluhan tahun loh, para ilmuwan garuk-garuk kepala. Ini apaan sih sinar katode? Apa ini sejenis cahaya, gelombang, atau jangan-jangan aliran partikel? Dan inilah misteri yang coba dipecahkan sama J.J. Thomson. Thomson gak asal nebak. Dia melakukan 3 eksperimen jenius. Pertama, dia buktiin kalau sinar dan muatan negatifnya itu satu paket, nggak bisa dipisahin. Kedua, dia berhasil belokin sinar itu pakai medan listrik, yang jadi bukti kuat kalau sinar ini emang partikel negatif. Terus yang ketiga, ini nih yang jadi kuncinya. Dia berhasil ngukur perbandingan antara muatan dan massa partikel-partikel ini. Data inilah yang mengubah segalanya. Dan hasilnya, wow, ini benar-benar bikin kaget. Rasio muatan ke massa partikel ini ternyata ribuan kali lebih besar dari ion hidrogen, partikel paling ringan yang dikenal waktu itu. Artinya, partikel-partikel ini yang sama Thomson disebut korpuskula, ukurannya kecil banget. Jadi inti dari semuanya, teori Dalton salah besar. Atom ternyata bisa dibagi lagi. Ada sesuatu yang jauh lebih kecil di dalamnya. Oke, sekarang kita sampai ke bagian paling serunya. Setelah nemuin elektron, gimana dong Thomson ngebayangin susunannya di dalam atom? Udah buang jauh-jauh deh gambar roti kismis itu. Yuk kita lihat apa yang sebenarnya dia tulis. Coba deh lihat bedanya. Jauh banget kan? Yang kiri itu yang ada di buku pelajaran kita. Acak, statis, ya gitu-gitu aja. Tapi lihat yang kanan. Itu model asli Thomson. Elektronnya tersusun rapi dalam cincin-cincin yang berputar. Jauh lebih elegan dan didasari perhitungan fisika yang rumit. Dan ini bukan karangan loh ya, ini buktinya. Langsung dari tulisan Thomson sendiri di jurnal ilmiahnya tahun 1904. Dia nulis dengan jelas, bukan tersebar seperti kismis, tapi menyusun diri mereka dalam serangkaian cincin konsentris. Gambaran yang beda total. Terus kenapa harus cincin? Emang kenapa? Well, ini bukan asal gambar aja loh. Thomson mikirin ini mateng-mateng. Dia pakai struktur cincin ini buat coba ngejelasin sesuatu yang penting banget. Kenapa sifat-sifat unsur di tabel periodik itu berulang-ulang. Jadi, dengan ngatur jumlah elektron di tiap cincin, dia bisa mulai nebak-nebak sifat kimianya. Ini adalah upaya pertama yang brilian buat ngambungin isi atom sama dunia kimia. Jauh lebih dalam dari sekedar roti kismis. Nah, ini kan jadi pertanyaan besar. Kalau model aslinya sekeren itu, kok bisa yang kita pelajari di sekolah malah gambar roti kismis yang salah kaprah? Kenapa mitos ini awet banget? Oke, biar jelas, kita lihat dulu posisinya di lini masa sejarah ya. Sains itu kan bergerak terus. Model cincin Thomson ini lompatan besar dari model bola pejel Dalton. Tapi, nggak lama kemudian, muridnya sendiri, Ernest Rutherford, lewat eksperimen lempeng emasnya yang legendaris, buktiin kalau atom punya inti yang kecil dan padat. Ini membuka jalan ke model nuklir, lalu disempurnain lagi sama modelnya Niels Bohr. Artinya, model cincin Thomson yang asli ini umurnya nggak panjang. Cepat banget tergantikan. Dan ironisnya, yang nyangkut di kepala kita, yang masuk buku pelajaran, bukan model canggihnya, tapi malah karikaturnya yang disederhanain banget. Kenapa? Ya karena puding plum itu lebih gampang digambar dan dijelasin ke anak sekolah, meskipun sebenarnya nggak akurat. Jadi, ya cerita soal model Thomson ini jadi pengingat penting buat kita semua. Di balik fakta simpel yang kita hafal dari buku pelajaran,
Seringkali ada cerita penemuan yang jauh lebih rumit, lebih elegan, dan jujur aja, jauh lebih menakjubkan. Ini semua bikin kita jadi mikir, ya kan? Atom yang kita pikir udah kita kenal luar dalam, ternyata punya cerita yang beda. Dan ini memunculkan pertanyaan terakhir, jangan-jangan masih banyak fakta sains lain yang selama ini kita telan mentah-mentah, padahal punya kisah tersembunyi yang sama serunya buat diungkap.